Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita nglajengaken pembahasan kitab Arba'in Nawawi, hadis ingkang angka 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis. An Abi Abdurrahman Abdullah bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis nomor 3 diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang dikenal dengan Abdullah bin Khattab. Jadi Abdullah bin Khattab ya orang yang sebangsa, atau bukan sebangsa ya, senasab dengan Umar bin Khattab. Nah, beliau menyampaikan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Rukun Islam itu ada 5. Sebenarnya hadis ini punya kesamaan dengan hadis nomor 2 ketika ditanyakan tentang Islam, tetapi pokok pembahasannya beda. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar. Islam dibangun atas 5 tiang. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, yang kelima adalah puasa bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, Islam itu dibangun atas 5 prinsip, 5 dasar, yang 5 ini menjadi pokok seseorang untuk disebut sebagai muslim. Yang pertama syahadat. Orang bisa dikatakan muslim kalau dia mengucapkan syahadat dengan lisannya. Jadi artinya dia harus berucap, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila ada orang yang tidak mengucapkan, maka disebut sebagai kafir. Nah, bagaimana kalau orang ini bisu? Kalau orang ini tidak mampu mengucap? Kalau orang ini tidak mampu mengucap dikarenakan bisu atau keterbatasan, maka boleh bagi dia mengucapkan syahadat dengan isyarat. Pakai bahasa isyarat boleh. Tapi kalau dia punya kemampuan berbicara, dia punya kemampuan untuk ngomong, tapi dia tidak mengucapkan, maka dia disebut sebagai kafir. Nah, inilah yang menjadi perdebatan pembahasan tentang Abu Thalib. Abu Thalib itu jadi perdebatan panjang. Secara dohir
dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ketika ketika Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah kan datang. Beliau datang, ketika beliau datang langsung menemui. Tapi di situ sudah ada Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu saudaranya Abu Thalib. Saudaranya Abu Thalib, kakaknya. Nah, begitu datang, lalu Nabi tidak peduli pada Abu Lahab, beliau mengatakan, "Paman, ayolah kamu ucapkan syahadat. Saya bimbing. Tak cek maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu ditimpali oleh siapa namanya? Abu Lahab. Abu Thalib, sampean weh mati. Mosok berkhianat kalau agamane mbahi. Poang sini-sini. Wah, diprovokasi begitu itu Abu Thalib. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, "Ayolah paman, ucapkan syahadat, biar nanti saya bisa membelamu di hadapan Allah." Wah, masa kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Wah, begini banyak. Akhirnya matur sama Rasulullah, "Wahai Muhammad, seandainya saya tidak malu dikatakan berkhianat terhadap agama nenek moyang saya pasti akan bersyahadat. Tetapi saya malu." Nah, begitu mengucapkan seperti itu, sebentar lagi Abu Thalib wafat. Nabi Muhammad nangis. Ketika Rasulullah nangis, beliau menyesali. Kenapa paman kok tidak dapat hidayah? Lalu turun ayat di surat Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah pada orang yang kamu sukai, kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah pada orang yang dikehendaki. Nah, dari sisi itu, kan para ulama kemudian mengatakan bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Itu yang kemudian menjadi pegangan hadis Sahih Bukhari cetok. Kemudian ada beberapa riwayat menyebutkan sahabat Ali matur, "Ya Rasulullah, panjenengan boten nderek nguburke paman." Dijawab, "Sampean wae ya, aku tak ora." Itu semakin memperkuat bahwa secara zahir Abu Thalib disebut orang kafir. Apalagi kemudian Rasulullah juga tidak menyolatinya. Nah, dari sisi ini kan zahir kafir. Meskipun sebagian ulama lain mengatakan kuwi zahir, tapi sok ben ning akhirat dhek klebu wong iman. Lah napa? Sebab iman kuwi ning jero ati. Beliau itu kelemahannya satu, tidak mengucapkan, maka dia disebut bukan muslim. Itu pembelaan orang-orang yang mencintai Abu Thalib. Ya, terlepas dari dua perbedaan ini, saya ingin menyampaikan bahwa seorang muslim itu identifikasinya adalah dengan ucapan syahadatnya itu. Jadi nek ngucap syahadat ya muslim. Lah nek orang ngucap syahadat ya boten muslim. Lah bukan muslim itu apa namanya? Kafir. Kan begitu, sederhananya begitu. Nah, ini menjadi beberapa titik tengkal antara para ulama. Ya kita cukup tahu saja Bapak Ibu. Wis pokoke ngerti nek wong Islam kuwi kudu syahadat. Karena itu pokok. Pilarnya di situ, tiangnya agama itu ya di situ. Tiangnya yang paling pokok adalah di syahadat. Maka orang Islam identifikasinya ya syahadat. Nah, titik lemah kita Bapak Ibu, titik lemah kita. Karena orang Islam itu yang bersyahadat,
begitu ada orang bersyahadat, dia dihukumi muslim. Nah, kelemahan ini kita susah untuk ngelawan. Kenapa? Ada anak muda, mohon maaf ya, non muslim, Kristen, Buddha, Katolik dan sebagainya. Dia seneng wong Islam, mau nikah ndak bisa. Lalu kemudian dia, carane piye ben iso nikah karo pujaan hatiku? Ya sampean kudu syahadat. Akhirnya dia bersyahadat. Ketika dia bersyahadat, kita tidak boleh begini. Lah, ojo-ojo wong kuwi ngapusi. Paling syahadat ben iso nikah tok, baru kuwi engko murtad meneh. Ndak boleh kula jenengan ngono kuwi. Curiga begitu itu ndak boleh. Padahal kita punya bukti yang kuat, kecurigaan kita itu bisa diunut. Paling ngono polane biasane ngono kuwi kok. Tapi tetap tidak boleh. Artinya mau tidak mau dia tetap hukumnya Islam. Kalau nikah dengan wong Islam tetap kudu dunek kisah. Karena dia sudah kadung syahadat. Lah mengko nek dhek murtad maneh ya nikahe batal maneh. Tapi pernikahannya itu sendiri sah. Itu titik lemah kita. Mulane Kanjeng Nabi bolak-balik dihapusi wong munafik. Wong munafik kan menampakkan keislamannya, dia bersyahadat, tapi sesungguhnya dia itu tidak mau memeluk Islam dengan baik. Itu titik lemahnya. Makanya kalau sampai detik ini ada titik lemah begitu, kita ya wis apa-apa. Memang kudune ngono. Suatu saat Bapak Ibu, ini bagaimana betapa kita itu menghormati ucapan orang yang namanya syahadat ini. Sampai kita itu tidak boleh ngapa-ngapain pada dia. Suatu saat ada pasukan kecil diutus oleh Rasulullah. Jadi ini diutus oleh Rasulullah untuk melawan orang kafir. Akhirnya mereka perang. Kecil ini pasukannya. Ketika perang, ada salah satu orang kafir yang membunuh umat Islam. Wis pokoke wong iki jagoan tenan lah. Wong Islam dipateni di medan perang. Akhirnya mungkin dia capek atau gimana, dia kepepet. Sesudah kepepet, pedang wis dingenekke, wis tekan gulu ngene, meh dibuabatke, tiba-tiba dia ngucap, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Muni ngono kuwi. Ana gaibet mati wong. Lah sing nyabet mandeg. Takon kancane, "Piye iki? Iki piye iki?" Lah, ya piye? Nek cara dawuhe Kanjeng Nabi, wong sing ngucap syahadat ora kena dipateni. Tapi aja-aja dhek nglimpe. Mengko muni dhewe apa-apa, dhewe dibabat saka mburi. Piye iki cethake, babate pateni wae. Akhir orang ini dibunuh di medan perang itu. Informasi sampai kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah nanya kepada pimpinannya, "Mas, kemarin itu ada informasi kamu membunuh orang baca syahadat ya?" "Ya, betul ya Rasulullah." "Lah kenapa kamu bunuh?" "Kan sudah saya wanti-wanti, orang baca syahadat, orang baca la ilaha illallah tidak boleh kamu bunuh karena haram darahnya, haram harga dirinya." Nah, dia membuat alasan, "Gini ya Rasulullah, dia kan habis membunuh umat Islam. Kita tidak tahu dia itu jujur atau bohong. Sing cetha dhek wis mateni wong. Lah dhek kepepet kok enak men. Mbasa wis kepepet kok maca syahadat itu kan hanya untuk mencari perlindungan saja." Rasulullah nanya lagi, "Lo maksudmu piye?" "Maksud saya itu orang kemungkinan bohong." Rasulullah balik nanya, "Loh, emang kamu sudah bedah hatinya, bedah dadanya?" "Loh, kenapa saya harus bedah dadanya ya Rasulullah?" "Ya kamu dengar isi hatinya toh, mbok menawa kuwi tenan po ngapusi." Lalu orang tersebut jawab, "Ya Rasulullah, seandainya saya membedah
dadanya, saya mendengarkan hatinya, saya pun tidak pernah tahu karena saya tidak bisa mendengar hatinya. Balik dijawab sama Rasulullah, "Loh, kalau kamu membelah dadanya saja tidak mendengar isi hatinya, apalagi kamu tidak membelah dadanya, berarti kamu lebih tidak mendengar isi hatinya. Lah kok tetap mau pateni, berarti kamu membunuh orang berdasarkan asumsi. Nyatane dhewe maca syahadat, lah kok mau pateni syahadate cetha sampean ya krungu dhewe. Sementara dugaanmu bahwa dia bohong itu belum terbukti. Terus pripun Kanjeng Nabi? Sampean salah, dihukum. Cuma karena kondisi ini di perang, hukumannya ringan, tapi tetap dihukum oleh Rasulullah. Nah ini syahadat Bapak Ibu. Makanya pokok dari Islam adalah syahadat. Wis anggere ana wong kok ngucap syahadat, bolone dhewe wi wong Islam. Maka kita tidak boleh. Mohon maaf ini kan perseteruan di media sosial Sunni Syiah. Sunni Syiah itu sebenarnya permasalahannya macam-macam. Nah, tapi ini yang mengkerucut di akhir zaman ini teman-teman Salafi, Wahabi dengan Syiah. Ini kan kayak magnet yang tidak mau saling melekat. Ini kayak magnet selatan ketemu selatan, mesti undur-unduran. Nah, salah satu yang muncul adalah Syiah bukan Islam. Begitu. Syiah bukan Islam. Nah, ini tentu harus menjadi kajian yang serius. Kenapa dia disebut tidak Islam? Ya mungkin alasannya macam-macam. Permasalahannya mereka itu sama-sama syahadat. Nek syahadate padha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udahlah. Mbok yo diunekke Islam ya wis to. Walaupun dia sesat tapi dia Islam. Kalau dalam kajian firqah-firqah perbedaan aliran-aliran dalam Islam, itu tetap koridornya kan begini. Aliran-aliran sesat dalam Islam, ada Muji'ah, ada Jahmiyah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada macam-macam. Tapi apa tetap? Mereka adalah orang Islam yang sesat jalan. Tapi tetap koridornya masih Muslim. Koridornya masih Muslim. Jadi walaupun kita mengatakan Khawarij kuwi sesat, tapi dia Muslim. Kenapa? Mereka terikat oleh syahadat. Wong dia syahadat. Nah ini yang kita sebut dalam pandangan ulama-ulama modern hari ini, itu yang disebut dengan Islam ummatan wasato. Umat tengah-tengah. Jadi kita tidak suka mengkafirkan orang yang bersyahadat. Nek nyoto-nyoto syahadat, ya aja mbok kafirno. Nek nyoto-nyoto syahadat. Tapi kalau nyoto-nyoto ora syahadat, ya aja mbok Islamno. Maksudnya aja dikatakan Muslim, wong dia tidak bersyahadat. Nah ini pilar pertama dawuhnya Rasulullah, Islam dibangun atas 5 hal. Pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Islam dibangun atas dasar yang kedua sholat. Maka Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, dia meninggalkan agamanya. Tapi ini pilar nomor 2. Sing pertama tetap syahadat. Dadi ngeten, wong sholat itu menegakkan agamanya. Tetapi ketika dia tidak sholat, dia merobohkan salah satu tiang agamanya. Tapi nek isih syahadat, dia tetap Muslim. Namanya Muslim ahli maksiat. Tapi tetap Muslim. Pak lah niku enten tangga ora tau sholat Pak.
Salate nek Idul Adha tok mbek Idul Fitri. Kadang-kadang Jumatan. Lah terus lah niku muslim mboten, Pak? Ya Islam. Loh, tapi KTP-ne tok. Walaupun KTP-ne tok tetep sebutane muslim. Jangan dikatakan kafir. Jangan dikatakan kafir. Karena dia faktanya muslim. Tetapi lah sholat. Betul, sepakat kita. Tidak sholat itu dosa besar. Penjahat itu, walaupun dia membunuh 100 kali, kalau dia masih syahadat, ya dia muslim. Cuma muslim durhaka. Muslim ahli maksiat. Muslim sing gak benar. Nah, jadi kita harus membedakan pilarnya ini, bangunannya ini dibangun atas dasar-dasar apa dulu. Pokok-pokok agama yang 5 ini yang paling utama adalah syahadat. Yang lain itu mengikuti. Nah, mengikuti tentang kekuatan dari bangunan Islamnya itu sendiri. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, karena ini mengulang, saya ambilkan hal-hal yang mungkin kemarin belum kita jelaskan. Yang ketiga adalah melaksanakan zakat atau mengeluarkan zakat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang zakat. Ya, ini saya ingatkan kembali ya untuk saya panjenengan semua. Zakat itu hukumnya wajib. Jadi ibadah harta yang wajib itu pertama zakat, yang kedua nadar. Itu yang wajib. Ya, berkaitan dengan kewajiban yang lain itu kondisi tertentu suami menafkahi pada istrinya. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi orang yang punya kewajibannya, yang memenuhi syarat. Dan kalau kita melihat dan merujuk pada madhab Syafi'i, dong-donge kula jenengane zakate kemungkinannya dikit. Kemungkinannya dikit. Yang perlu kita zakati pertama adalah duit ya, duit emas perak. Loh, duit kok masuk tuh Pak? Zaman Nabi tidak masuk. Ya, uang menurut ulama modern itu sudah dianggap sama dengan emas. Walaupun ada pembedanya, emas tidak kena inflasi, uang kertas kena inflasi. Tetapi secara umum emas dan uang kertas itu punya nilai kesamaan yang tinggi. Makanya dulu itu, bukan dulu ya, beberapa waktu yang lalu itu ada orang bertanya di majelis fatwa di Suriah. Jadi pertanyaannya begini, ada orang hutang sama saya sekian, ya saya contohkan pakai rupiah itu aja. Dia hutang 10 juta. Nah, hutangnya itu udah lama. Hari ini inflasi tinggi, harga-harga melambung. Kemudian orang yang utang ini mau mengembalikan duitnya. Nah, saya sebagai pemilik uang tidak terima kalau dikembalikan sama dengan yang lalu. Ini 10 juta tahun 2000. Tahun 2000 gitu ku beras untuk pirang kintal. Sekarang 10 juta diberi untuk ini, terus sekarang dapat berapa kintal? Loh kok selisihnya jauh sekali? Dulu 10 juta dapat sapi 1, sekarang 10 juta dapat setengah sapi. Loh kok duitku kalong? Padahal saya dulu minjemkannya begitu. Lalu ditanyakan, tolong diberikan fatwa untuk kami, apakah salah, apakah dosa, apakah mengandung riba kalau saya meminta bahwa dia mengembalikan sesuai dengan harga-harga pada masa dia utang. Nah, kemudian dijawab begini, secara prinsip utang 10 juta kudu balekno 10 juta.
Tetapi apabila terjadi pergeseran nilai uang dan pergeserannya itu signifikan, pergeserannya itu lebar, maka boleh dia meminta kembalian dari hutang orang itu dengan nilai emas. Jadi mbiyen tahun 2000 dicek di Google, buka tahun 2000 itu harga emas berapa. Lalu dicek hari ini harga emas berapa, kembalikan. Itu para ulama di Majelis Fatwa Syuriah mengatakan seperti itu boleh. Loh, kok bisa boleh? Kenapa? Karena uang disamakan dengan emas. Lah ketika uang disamakan dengan emas, maka kewajiban zakatnya pun disamakan. Artinya jenengan punya uang senilai setara dengan emas 85 gram, berarti jenengan wajib zakat. Ini gambarannya begitulah kurang lebih. Jadi kita mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi kita keluarkan zakat sesuai dengan apa yang memang harus dikeluarkan. Nah ini pokok Islam. Lah ana wong Islam salat ya syahadat. Lah kok mboten zakat? Apa yang terjadi pada dia? Yang terjadi bangunan ini tidak kokoh. Karena salah satu dari tiangnya, tiang penyangganya itu sudah runtuh. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang memang berkecukupan harta, wajib hukumnya untuk mengetahui harta kita itu punya wajib zakat. Jadi jenengan mangecek malih nek jenengan bondone yang liquid ya, yang berupa harta emas, perak maupun duit, kok nilainya setara dengan 85 gram emas atau lebih, silahkan jenengan belajar serius kaitannya dengan kewajiban zakat panjenengan. Ojo nganti jenengan boten ngerti. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Menyesal nanti di akhirat, kasihan. Orang yang tidak zakat itu nanti di akhirat punya ciri khusus. Apa? Bandane sing mboten dizakati niku dikumpulke dadi diekstrak, mungkin dadi apa ya, dadi tas ransel, lakon nggawa nemplek modele dadi kaya kula-kula kae, ora iso diculki. Nah, kemudian barang itu akan dadekke siji ge nyetrika bathuke, ge nyetrika lambunge, ge nyetrika gegere. Dipanaskan pakai api neraka. Itu orang yang tidak mau zakat. Di surat At-Taubah ada itu. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuhum hada ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Intine menungso sampeyan duwe pondok emas perak disimpen kok mboten dizakati padahal statusnya wajib zakat, maka kalian akan mendapatkan adab yang pedih nanti di akhirat. Bondo sing mok tumpuk-tumpuk niku bakal dipanaske terus dinyoske ning ngene bathuke, lambunge karo gegere, terus malaikat ngomong rasakno iki sing biyen mok agung-agungke. Kan mesakake. Wani Bapak Ibu kula jenengan kok duwe bondo, berarti ada kewajiban tambahan ngaji ilmu zakat. Kalau tidak tahu, tanya. Lebih baik nanya daripada kita menyimpan. Wah, kula zakate piye iki? Kula mboten ngerti. Ora ngerti takon. Kenapa?
Banyak Bapak Ibu di lingkungan kita ini orang-orang yang faktanya dia berkewajiban zakat tapi tidak zakat atau mengeluarkan zakat dengan cara tidak benar. Nah kan kasihan. Wong kula nate ditakoni kok, Pak, kula zakat niku alhamdulillah kathah, Pak. Nah, biasane nek ajeng bodho nika kula dum-dum tanggane kula paringi saung kalih sembako kabeh. Kula niati zakat. Kula jawab, niku jenenge mboten zakat, niku sedekah. Loh, lha kok ngoten, Pak? Lah iya, zakat kok aturane kok ngekei baju, ngekei sembako, bukan begitu menurut mazhab Syafi'i. Kados pripun? Nek jenengan duweni duit, ya zakate duit. Lah nek jenengan meh ngekei sembako berarti zakat perdagangan sembako, ndak apa-apa. Tapi ketika itu berupa uang, zakate ya uang. Oh ngoten. Lah terus piye, Pak? Lah kula sakwene ngoten, sesuk aja baleni. Oh nggih pun, nek ngoten berarti besok akan saya ubah polanya. Nah itu kenapa? Karena tidak mempelajari bagaimana mendistribusikan zakat. Jadi harus ada ikut aturannya lah. Oh zakat ngeten. Dulu itu ada di Pati nggih. Jadi ada enten ning Pati, enten kiai niku dadi tani. Pak tani kan zakate kathah. Sing sapa wonge nandur pari terus panen. Posisine pun sak wasak. Sak wasak niku berapa ya, saya lupa pasti jumlahnya. Nah, niku anggedeke panen gampangane sak ton lah, sak ton niku berarti wajib zakat. Zakate 5% atau 10%. 5% kalau airnya bayar, 10% kalau airnya gratis. Nah, Pak Yai ngerti. Nek jenenge pari dizakati kuwi lamun layak panen. Layak panen. Nah, kebiasaane wong niku umpamane besok pagi hari apa? Jumat. Jumat kuwi wis wayah panen. Wis ngerti, iki wis atos parine, ya wis tuwa tenan. Jumat sesuk dipanen. Berarti wis ngerti. Ndilalah tukang panene mboten saged. Mboten saged, Pak. Sagete manen esuk Senin. Nggih pun, wong tenagane nggih anane kuwi. Tertunda 2 hari ya apa-apa. Ini contoh lho nggih, contoh. Nah, dina Jumat niku mboten siyos panen, malem Setu dinteki karo tikus. Mboten sida panen. Lah karena beliau itu orang ngati-hati urusan zakat terus dihitung. Kae wingi kira-kira panenanku piye ya? Oh nek diteksir karo tukang tebas kinten-kinten gangsal ton Mbah Yai. Oh iya. Nek 5 ton wong kae banyune gratis, berarti aku kudu bayar zakat 500 kilo 10%. Lho jenengan kan mboten panen. Ya ora. Wong jatahe wingi dina Jumat wis panen, kok ora tak panen, berarti wayah ngetokke zakate wis metu. Lah mergo aku gagal panen, aku kan ora duwe duit. Lah aku meh golek duit saiki. Ngajine praise ya Mas ya kabeh ya. Aku meh becak. Akhirnya Mbah Yai ini becak betek-beteke pengen bayar zakat. Betek-beteke pengen bayar zakat. Karena dia tahu, oh ini wajib. Begitu wajib kok saya belum melakukan, apapun alasannya berarti itu kewajiban bagi saya. Mboten golek alasan. Lho kan aku ora panen wis pangan tikus. Berarti kan wajib zakatnya mboten enten. Lho mboten ngoten. Cara berpikir beliau tidak begitu. Nah, makanya Bapak Ibu, bagi kita yang wajib zakat, jenengan duwe bondo, punya apalah yang memang terduga wajib zakat, maka belajarlah itu dengan serius.
ya betul-betul punya kesadaran untuk mengeluarkan zakat yang seharusnya. Mboten usah iman-iman. Duit niku di iman-iman ya tetep entek. Duit niku di iman-iman tetep entek, disimpen-simpen ya tetep entek. Nek mboten dientekke sing nyimpen ya dientekke anake. Wis padha wae. Nek mboten ya ditinggal mati. Nah, kan jenenge entek. Wong ditinggal mati mboten digawa kan entek, pindah tangan sama orang lain. Makanya rugi. Duitnya akeh, mboten gelem zakat, mergo iman-iman, bal kuwi entek dipangan anake, entek dipangan dulure, entek dirayahan wong sebab dheweke dhewe malah mati. Harta sesungguhnya adalah yang kita pakai. Jenengan dikai duit 50 miliar karo Gusti Allah, tapi mergo saking ngirite mbek mboten zakat, seumur hidup mung entek 5 miliar. Sing 45 disimpen ning bank, kuwi jenenge mboten rezekine jenengan. Ya dibuat ngamal mboten, gawe foya-foya mboten, gawe ngibadah mboten. Nah, itu namanya bukan rezekine jenengan. Jenengan mung dititipi angka. Dititipi angka senenge ra karuan kula jenengan. Jadi kula jenengan kan dititipi apa toh? Tanah ya isine surat toh. Wong kula jenengan di sertifikat 20 ngono kan senenge ra karuan. Padahal ya kertas. Oh, tapi itu kan ada nilainya. Betul. Lamun jenengan isih urip, nek wis mati ra kanggo kabeh kowe. Oh, tapi sesuk nek mati, ya nek matine sesuk lah, nek mengko mati jenengan. Siapa yang tahu? Kan ada yang tahu. Makanya Bapak Ibu untuk urusan harta, monggo kula jenengan zakate ampun supe, zakate ampun lali, zakate ampun dikiwakno. Rugi, kita itu punya duit tapi tidak zakat itu rugi. Nanti di akhirat akan jadi masalah bagi kita semua. Nah, berikutnya Bapak Ibu, haji. Haji itu juga rukun Islam bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu niku ya mampu dalane, mampu duwite, mampu sehate, aman panggonane. Terus wingi niku kan do bingung, Pak, kula usiane 26. Lah iki malah wae entuk mangkat kaji. Nek ngono duwite tak cabut wae ya. Itu ada yang terprovokasi, duwite dijaluk. Ning kemenak wah ora ngono tak gawe liyane wae. Jangan. Mengko ngenteni mampu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita upayakan kalau bisa ya bagi siapa yang mampu haji ya lakukan. Dene mboten mampu sampai mati, tidak usah susah. Artinya berarti Allah tidak mewajibkan. Mboten usah susah. Ya Allah, kula kok nganti mati wis tuwa ngene kok ora iso mangkat kaji, lha kok piye? Ora piye-piye. Wajib sing mampu tok. Gusti Allah niku pun paham sing mampu sinten, sing etok-etok mampu sinten, sing etok-etok ora mampu ya ngerti Gusti Allah. Duwite akeh tapi kakean alasan. Niku ya enten. Ora duwe tapi utang-utangke kanggo kaji ya enten. Niku dua-duanya itu ndak disukai sama Allah. Dua-duanya ndak disukai. Ya Allah seneng sing proporsional mawon. Seneng sing pas wae mboten kemana-mana. Jadi haji termasuk dari rukun Islam, kalau bisa diupayakan upayakan. Yang mampu lakukan, yang tidak mampu usaha, tapi nek kepeksa ora mampu mboten usah menyesal. Ndak apa-apa, masih banyak ibadah lain yang levelnya, yang ibadah itu nilainya mungkin sama dengan haji atau umrah. Jadi mboten usah kula jenengan, wah saiki wong do umrah akeh meneh gonta-ganti umrah, aku ora tau. Ya apa-apa kula jenengan ndonga mawon kali Gusti Allah. Nek dimampukan ya lakoni, ora dimampukan ora usah getun. Kula panjenengan ukurane baju piyambak-piyambak. Nek ana wong nganggo baju XXL jenengan bajune S, ora usah meri. Kok gedhe men enak ya nganggo baju gedhe ya.
jajal dienggo ora penak. Sepatu nggih ngoten. Kula niku ukurane sepatu 40, lho kae kok gedhi men. Ketoke nek nggo sepatu gedhi enak. Mboten usah, mun diukur kanggo awake piyambak. Nah, terakhir Bapak Ibu, termasuk dari rukun Islam, Islam dibangun atas 5 hal, yaitu puasa di bulan Ramadan. Terus terakhir niki urutane mboten padha wingi, ndak apa-apa, ini urutannya beda, ndak masalah. Puasa di bulan Ramadan niku hukumnya wajib. Sebagaimana sholat yang wajib, puasa juga wajib. Puasa itu termasuk yang beda dengan sholat. Orang haid kalau meninggalkan sholat tidak wajib mengqadha, tapi orang haid yang meninggalkan puasa wajib mengqadha. Jadi nek ana ibu-ibu kok mboten poso Ramadan zaman biyen mergo haid, nifas dan sebagainya dan belum dibayar, dia mempunyai kewajiban menyelesaikannya. Jadi niku pokok-pokok dari Islam itu yang penting dulu. Jadi pokok niku sing penting. Sing sanes-sanese niku nek niki pun didandani tenan, insya Allah yang lain nanti akan membaik dengan sendirinya. Jadi perbaikan itu kan nek cara awak nih. Awak niku nek memang mau perbaikan kan promosine wong sing dodolan banyu nika. Ini air mengandung alkali, ini air mengandung pH 88. Kan macam-macam toh. Nek ngandani jenengane rasane aneh. Sing penting banyune iki nganggo banyu khusus, mengko awakmu bakat detoksifikasi dhewe. Nah, dalam ibadah 5 ini perhatikan dulu. Pokoknya niki 5 niku digatekke yen insya Allah yang lain nanti ikut membaik. Karena organ penting di dalam ibadah ya 5 ini. Ibarat organ tubuh itu ana ginjal, ana paru-paru. Ini sing utama niku. Sing utama sing 5 niku. Lah nek 5 niku pun dicekeli kanthi saestu, insya Allah yang lain nanti perlahan-lahan akan menjadi lebih baik. Ngoten Bapak Ibu, hadis nomor 3 yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saged dipun lajengaken tanya jawab. Matur nuwun.